Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Hari ini saya kedatangan dua unit HP di mana keduanya itu minta ganti baterai ya. Dan yang satunya minta ganti covernya ya sama baterainya juga. Jadi di sini ada Redmi Note 7 dan Redmi berapa ya satunya lupa ya. Oke. Jadi HP-nya ini keduanya baterainya kembung ya. Jadi yang baterai Redmi Note 7 ini baterainya kembung dan hampir terbuka ya LCD-nya ya. Jadi untuk covernya retak karena ini ya baterainya kembung bengkak ya. Jadi akhirnya kena di ini ya, karena di bagian LCD, dan mudah-mudahan LCD-nya aman ya. Jadi datang sini HP-nya sudah terlepas ya, terbongkar, dan ini HP-nya belum pernah dibongkar ya. Ini segelnya masih utuh semua. Jadi di sini baterainya sudah saya siapkan, dan di sini baterainya saya menggunakan satu baterai menggunakan LF ya. Jadi baterai ini baru juga ya saya coba ya. Mudah-mudahan baterainya aman. Oke, saya pasang dulu baterainya, kemudian konektor-konektor fleksibel LCD dan mainboard mesin bawah ya. Oke, sambil dicek semuanya saya coba hidupkan dulu. Alhamdulillah aman ya, mudah-mudahan normal, tidak ada masalah. Sambil menunggu ketampilan depan, mudah-mudahan untuk baterainya normal ya, tidak ada masalah. Alhamdulillah sudah mau tampil ketampilan depan. Saya akan coba dulu untuk lakukan pengecasan ya. Dan ini HP-nya alhamdulillah normal, tidak ada masalah. Jadi HP ini sudah selesai ya untuk baterai, tinggal lanjut ke covernya ya. Namun di sini sebelum dilakukan pemasangan, untuk bagian bawah ini saya akan lem dulu, karena apabila tidak dilem nanti goyang ya. Untuk bagian baterainya takutnya malah ketarik ya fleksibelnya akibat baterainya goyang. Oke, kasih lem secukupnya, kemudian pasang kembali fleksibel dan konektornya ya. Oke, alhamdulillah semua sudah terpasang, dan pastikan tidak ada yang longgar ya. Oke, nah di sini untuk bagian covernya ini diganti ya covernya, asalnya warna kayak rose gold gitu ya. Sekarang untuk baterainya covernya diganti pakai yang lain ya. Namun sebelum diganti jangan lupa pasang plat penutup fleksibel konektornya ya, dan pastikan tidak ada bagian-bagian yang terlupa ya, kayak plat penutup konektor dan yang lainnya ya. Oke, pasang dulu plat penutupnya sebelum dilakukan pemasangan covernya ya. Kemudian lanjut pasang cover. Oke, sini pastikan bautnya terisi semua ya. Alhamdulillah untuk penutup platnya, bautnya aman ya. Oke, tunggu baut platnya penutup. Lanjut buka cover belakangnya ya. Nah di sini tanpa ini ya fingerprint, itu fingerprintnya sudah ada, namun untung nggak putus ya fleksibel fingerprintnya, karena saat itu untuk covernya retak ya, dan itu terbuka. Oke, untuk bagian fleksibel bagian fingerprintnya saya kasih lem dulu secukupnya, agar tidak mengganjal ya dan tidak mengganggu. Tempel dulu untuk bagian fingerprintnya, lanjut ke pemasangan ya. Dan ini sebenarnya sudah ada lemnya ya untuk bagian
cover belakang ini, namun ada yang tidak lengket ya. Jadi di sini saya lanjut pasang dulu untuk fleksibel fingerprintnya, dan untuk bagian pengeleman ini saya tambah ini aja ya. Saya tambah lem ya, karena lemnya nggak terlalu lengket ya. Oke, saya kasih lem secukupnya di bagian pinggir-pinggir. Oke, kasih secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit ya. Dan ini untuk bagian framenya ini sebenarnya agak bengkok ya, jadi mudah-mudahan mau rapat ya. Jadi saya usahakan serapi mungkin agar bagian covernya ini rapat sempurna ya. Oke, ditekan pelan-pelan untuk bagian covernya, dan sambil di ini ya, dirapikan ya. Di sini saya tambahkan perekat ya untuk menahan, kasih secukupnya. Dan saya akan coba ya, saya akan coba cas. Alhamdulillah hidup ya, ada notifikasi indikator baterai. Coba hidupkan sambil dicas ya, alhamdulillah aman. Nah, ini koper yang lama ini sudah pecah ya, hancur. Dan kemudian lanjut pasang baterai yang kedua ya, kalau nggak salah ini baterai Poco M3 ya. Dan di sini sebenarnya untuk baterai ini sudah saya modif ya, saya ganti dan baterai Redmi yang lain juga. Bukan saya modif ya, namun saya ganti dan baterai Redmi juga. Namun ini beda ya, ini yang saya pakai ini yang Redmi Pro nya ya. Dan ini yang ada ini untuk baterai HP Redmi Poco M3 ya, kalau nggak salah ini ya. Jadi kemarin itu datang dalam keadaan mati hidup, namun tidak, setelah dilakukan pengecekan ternyata itu bukan baterai bawaan ya, sudah pernah ganti baterai juga. Jadi di situ saya usahakan untuk menggunakan baterai HP lain, dan usernya minta ganti baterai ya. Jadi di sini sebenarnya kerusakannya ada dua ya di Poco M3 ini, satu di baterai dan satu di fleksibel tombol powernya ya. Jadi saat saya gunakan dari baterai ini lain ini normal ya hasilnya. Ternyata pas mau hidup itu kayaknya konslet di bagian fleksibel tombolnya ya. Jadi di situ saya ganti untuk fleksibel tombolnya. Jadi alhamdulillah sudah down ya untuk fleksibel tombol. Kemudian ini tinggal baterainya saja ya. Dan ini baterai yang saya gunakan ini baterai milik Redmi Poco M3 yang 5G nya ya kalau nggak salah. Dan di sini untuk baterai yang sekarang untuk Poco M3 ini saya gunakan yang OG ya. Jadi di sini sebelum dilakukan pengetesan saya coba cek dulu, mudah-mudahan aman ya untuk baterai barunya. Oke, tes dulu untuk baterai baru ini. Dan sepertinya aman ya untuk baterainya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, di sini untuk bagian plastik putihnya saya tambah perekat ya agar tidak mengganggu atau mengganjal saat pemasangan backdoornya nanti ya. Oke, di sini saya lakukan pengetesan dulu. Alhamdulillah sudah terisi sekitar 51%-an ya. Saya coba hidupkan, atau bisa juga langsung dipasang ya. Namun di sini karena lemnya tidak ada di bagian belakang, jadi di sini saya tambah lem secukupnya ya, agar tidak bergoyang ya untuk HP-nya, atau tidak kesana kemari saat digunakan, takutnya malah bikin fleksibelnya longgar ya. Oke, alhamdulillah sambil menunggu lem kering, di sini lanjut ke pemasangan backdoornya ya. Pasang dulu untuk fingerprintnya, kemudian lanjut pasang tutup mesinnya ya. Jadi ini tutup mesinnya terpisah ya untuk Poco M3 ini. Tinggal lanjut pemasangan baut-bautnya ya. Jadi untuk pemasangan baut ini harus ekstra sabar juga ya, karena ada juga baut yang agak banyak ya.
Oke, pasang baut-bautnya dulu, dan alhamdulillah untuk bautnya lengkap ya, tidak kurang dan tidak lebih juga ya, jadi pas ya kayaknya. Alhamdulillah sudah terpasang dan ini sudah down ya. Tinggal lanjut ke menginfokan ke usernya ya, dan ini alhamdulillah sudah selesai. Lanjut terakhir pasang SIM tray dan siap dikonfirmasi ke usernya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Ini alhamdulillah sudah down, dan ini setelah dites sudah muncul notifikasi indikator baterai. Saya coba hidupkan, tunggu beberapa saat sampai ke tampilan menu ya. Oke, tunggu dulu, sudah mau tampil ke tampilan kedua, dan alhamdulillah ya, ternyata untuk baterai aman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.